Silakan duduk. Shalom saudara. Saya akan menyapa dulu para pemirsa Ruai TV. Shalom pemirsa Ruai TV yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program Terang Kehidupan yang disiarkan setiap hari Minggu pada pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat di Ruai TV Jendela Inspirasi kita. Pada kesempatan yang baik ini saya Pendeta Sandra Wilan akan menyampaikan firman dengan tema kunci kerajaan surga dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat El Shaddai, Jalan Profesor Muhammad Yamin, Kota Baru Pontianak. Saya mengucapkan selamat menikmati dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu yang terakhir di bulan yang ke-8 ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Ya, apakah saudara tetap percaya tahun ini akan mengalami terobosan? Apakah saudara percaya tahun ini akan mengalami keintiman? Wah, ditepuk tanganin juga sama sound systemnya. Wah, saudara harus lebih semangat dong. Ya, bulan ini kita belajar tentang siapa Yesus Kristus di dalam kita. Dan kita harus menjawab pertanyaan ini dengan benar. Kalau kita salah menjawab pertanyaan ini dengan benar, atau kita tidak mengetahui siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, maka yang pertama kita tidak dapat menjadi orang Kristen yang kuat. Kalau tidak bisa menjadi orang Kristen yang kuat artinya mudah diombang-ambingkan dan disesatkan. Yang kedua, kalau kita tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar tentang siapa Yesus Kristus di dalam kita, kita tidak dapat melayani Dia dengan benar dan maksimal. Melayani tapi asal-asalan. Ya, satu kali nanti Tuhan akan tes, uji pelayanan kita. Ya, apakah kita membangun pelayanan kita di atas rumput, ya, atau jerami, ataukah kita hanya membangun pelayanan kita itu di atas kayu-kayu yang kering? Apakah kita membangun pelayanan kita di atas batu permata atau emas? Saya percaya setelah masuk di dalam perapian, yang emas akan semakin murni, semakin terang. Tapi kalau yang dibangun di atas kayu, ya, rumput jerami, lenyap. Ya, ibadah kita juga, pengiringan kita juga kepada Tuhan akan diuji oleh Tuhan. Ya, nah, mempelajari tentang siapa Yesus Kristus di dalam kita akan menolong kita untuk supaya kita dapat melayani Dia dengan benar dan maksimal. Yang ketiga, kalau kita tidak dapat menjawab pertanyaan siapa Yesus Kristus di dalam kita, ya, kita tidak dapat menjadi saksinya dengan benar. Dan yang keempat, kita tidak dapat bersikap dan menghormatinya dengan benar. Itu sebabnya pelajaran ini sangat penting buat kita. Saya berharap saudara pesan CD-nya, jangan hanya dengar satu kali, putar, dengar, ulang, renungkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kita sudah diajar 4 bangku di sini kan. Kalau kita ingin berhasil dan beruntung, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Kita harus belajar merenungkan firman Tuhan. Sekali dengar enggak ngeh, ya. Nanti kalau 2 kali baru agak sadar, ya. 3 kali, oh iya, luar biasa. Makanya perlu diulang-ulang. Musa berkata kepada orang Israel, para prianya, janganlah engkau lupa berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anakmu, supaya firman Allah yang kita dengar benar-benar menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pengertian. Itu sebabnya diulang. Nah, waktu kita mengetahui siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, dan kita sudah diajar siapa Dia,
Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Katakan amin. Ya, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Yang lain terdiam dan Petrus menjawab dengan tegas dan cepat, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, ya, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan itu pernyataan dari Allah. Jadi bukan karena kepintarannya Simon sendiri. Bukan karena ide seorang manusia, apalagi datang dari setan. Tapi waktu kita menyatakan engkau adalah Mesias, engkau adalah Juru Selamat, engkau adalah Anak Allah yang hidup, engkau adalah Tuhan, itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Dan Tuhan berkata kepada Petrus setelah dia mengatakan engkau adalah Mesias, engkau adalah Anak Allah yang hidup. Tuhan berkata engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya aku akan membangun gereja, eklesia, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan kemudian yang luar biasa, Tuhan berkata kepada Petrus dalam kitab Matius pasal 16 yang menjadi tema khotbah pada pagi hari ini adalah di dalam ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Oh, belum semua. Apakah sudah ditampilkan? Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 2 minggu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, pas sampai di ayat ini, ya, tiba-tiba jadi hidup. Saya bilang keren ini. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Tuhan bilang, padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Padahal waktu saya lagi menyiapkan firman Tuhan 2 minggu yang lalu, udah dibaca ayatnya. Tapi waktu pas nyampaikannya, tiba-tiba jadi hidup. Itu sebabnya saya mempelajari kebenaran firman Tuhan itu. Ya, Tuhan saya bilang ajarin ini. Ya, apa yang dimaksud dengan kunci kerajaan Allah? Sebab ini keren ini. Ya, apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Ya, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Saya bilang Tuhan mau, saya bilang gitu. Nah, saya mulai belajar. Nah, kita akan lihat apakah yang dimaksud dengan kunci kerajaan Allah. Kunci itu berbicara tentang kekuasaan. Kalau saudara dikasih kunci sama bos saudara, wah, itu berarti saudara punya otoritas atas tempat itu. Ya. Kunci juga berbicara tentang seorang yang memiliki. Nah, kunci di sini berbicara tentang kekuasaan yang diberikan Allah kepada Petrus dan gerejanya. Dengan kunci ini maka yang pertama, kita akan berdoa dengan efektif. Sama-sama katakan berdoa dengan efektif. Berdoa dengan efektif bagi terjadinya kehendak Allah di bumi ini. Ya. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama, Tuhan berfirman menyatakan kehendaknya kepada Elia. Aku hendak menurunkan hujan. Ya, Elia dengar firman Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, agar firman Allah itu, agar apa yang Allah inginkan terjadi bagi bangsa Israel yang sudah 3,5 tahun tidak hujan,
Dan agar hujan itu bisa turun, apa yang dilakukan oleh Elia? Apa yang dilakukan oleh Elia? Berdoa. Ya, dia berdoa agar kehendaknya jadi. Ya, kalau Elia enggak berdoa, jadi enggak? Halo, tolong dijawab.